Yang sering itu ya, jadi yang ketiga juga epilepsi ini masuk yang terbanyak ya, karena ini masuk kasus yang kronis di mana pasien itu rutin kontrol. Jadi setiap bulan kontrol. Ya saya minta memang bisa rutin seperti itu. Dengan cara rutin kontrol, alhamdulillah kebanyakan itu membaik setelah ditangani di RSUD Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Intan Nurswida, SPS, dokter spesialis saraf RSUD Jombang, membahas tentang epilepsi pada perempuan. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Genita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya saya kali ini tidak sendiri, saya ditemani seorang narasumber yang sangat cantik, yang sangat ramah, konten kreator juga beliau ini ternyata. Beliau adalah Dr. Intan Nurswida, spesialis neurologi di Poli Saraf RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini perihal tentang epilepsi pada perempuan. Sebelum kita membahas topik kali ini, kita sapa dulu beliau ya. Dokter Intan, selamat siang dokter. Bagaimana kabarnya? Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat semua. Lebih cantik ini kayaknya. Alhamdulillah. Dokter ini sepertinya udah keberapa ya ini jenengan ngisi di acara ini? Iya, udah sering sekali kayaknya ya. Gak ada bosen-bosennya ya, matur nuwun sangat. Terima kasih dokter, kembali. Ya. Kita tidak ada acara bosen untuk menyapa masyarakat Jombang pada pagi hari ini. Iya. Dokter, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema ini akan kita bahas tentang epilepsi pada perempuan, khususnya pada kehamilan ya dokter ya. Nah, ya, benar sebelum sekali. Kita membahas itu, kenapa sih dokter memilih tema ini? Kenapa? Nah, ini suatu tema yang menarik, di mana banyak sekali informasi yang mungkin memang belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jombang. Sehingga saya beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, kita mendapatkan pasien epilepsi pada kehamilan seperti ini, di mana karena kurangnya pengetahuan sehingga dari pihak keluarga menghentikan pengobatan epilepsi pada pasien ini. Dampaknya sangat fatal, di mana janin sehingga meninggal dunia. Ya, jadi makanya saya merasa ini penting sekali harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Jombang, biar kita sama-sama bisa belajar untuk mendapatkan wawasan dari kasus yang seperti jadi ini. Biar tepat penanganannya juga ya dokter. Betul sekali, ya. Nah dokter, sebenarnya epilepsi pada kehamilan ini yang seperti apa sih dok? Ya baik, jadi epilepsi pada kehamilan itu bisa orangnya memang sebelumnya sudah menderita epilepsi. Baik. Jadi pada kasus yang saya temui kemarin memang beliaunya itu sudah penderita epilepsi sejak kecil. Kemudian bisa juga muncul pada saat orang ini hamil. Memang muncul pertama pada saat orangnya hamil. Tiba-tiba gitu ya? Iya, bisa karena memburuk seperti itu. Ya, jadi munculnya suatu kejang pada ibu hamil. Ini yang kita bahas mengenai epilepsi pada kehamilan. Kalau fokus yang kita bahas tentang itu. Untuk hari ini iya. Nah untuk tanda-tandanya atau kriterianya bagi penderita epilepsi pada kehamilan ini apa saja ya dokter, selain kejang tadi? Ya, yang jelas yang utama adalah kejang. Ya, jadi bisa memburuk pada saat kehamilan. Jadi pada saat kehamilan itu kan terjadi perubahan hormonal, di mana ada hormon-hormon tertentu dalam tubuh wanita itu meningkat untuk mempertahankan kondisi janin. Nah, hormon itu tersebut bisa juga menimbulkan perubahan keadaan pada di otak ibunya. Jadi seperti itu.
Jadi ada kalanya penderita epilepsi itu memburuk dengan keadaan kehamilan seperti itu. Apalagi yang tidak terkontrol dan apalagi yang menghentikan pengobatan rutinnya seperti itu. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa diperlukan adanya tata laksana kontrol, kemudian pemberian obat ya dokter ya. Ya, benar sekali. Untuk bagi penderita epilepsi pada kehamilan ini biasanya dibutuhkan waktu berapa lama sih dok untuk pemeriksaannya itu sendiri? Jadi pada epilepsi pada kehamilan ini sebenarnya harusnya dipersiapkan sejak sebelum kehamilan. Oh gitu ya dok ya? Ya benar sekali. Jadi misalnya kita sebelum kehamilan itu apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama yang jelas kondisi ibunya harus fit dulu. Kemudian kita pilihkan obat-obat anti epilepsi yang tidak teratogenik atau teratogenisitasnya minimal rendah. Ya, jadi kita pilihkan obat-obat dan itu dipersiapkan sejak sebelum hamil. Seandainya kalau ibu hamil ini, ibu yang mau rencana hamil ini tidak bisa obatnya di switch atau dirubah menjadi obat yang lain, kita harus memberikan obat pendamping sejak sebelum kehamilan. Seperti itu, misalnya diberikan asam folat. Oh, asam folat iya. Ya sudah, biasanya sama bidan atau dokter kandungan kan sudah diberikan. Lah itu juga salah satu obat untuk mendampingi obat anti epilepsi sehingga meminimalisir terjadinya cacat pada janin yang akan dikandung. Ya, kemudian persiapan kedua yaitu pada saat ibu ini tadi udah mulai hamil. Terutama pada trimester pertama. Jadi saat pembentukan otak dan saraf itu terbentuk pada trimester pertama. Ini kondisi ibu harus benar-benar dipersiapkan, ya. Jadi kondisinya harus fit, nutrisi cukup. Iya, betul. Kemudian obat epilepsi tetap diteruskan, ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh di stop. Ya, dengan persiapan yang sebelum kehamilan tadi kan sudah dipilihkan obat-obatan yang teratogenisitasnya atau yang memberikan efek kepada janinnya yang paling rendah, seperti itu. Istilahnya yang paling aman untuk janinnya, dokter ya. Kemudian saat persalinan. Jadi ibu hamil yang akan melahirkan ini tidak boleh melahirkan di rumah ya. Karena ada potensi beliaunya ini nanti akan kejang. Jadi ada syaratnya pada ibu hamil yang mau melahirkan, ibu hamil penderita epilepsi maksud saya, ini harus melahirkan di tempat yang memiliki fasilitas intensive care. Yang pertama harus punya ICU, ya. Kemudian harus punya NICU, neonatal intensive care unit, iya betul, untuk bayinya. Jadi karena bayi dengan ibu epilepsi kan kadang mungkin mengalami hipoksia atau apa, sehingga dia harus membutuhkan perawatan intensif juga bayinya. Begitu juga ibunya dengan penderita epilepsi ada berpotensi untuk kejang pada saat proses persalinan tadi. Ya, jadi itu harus dipersiapkan. Kemudian pasca melahirkan. Pasca melahirkan juga ada ini. Iya, ini perlu diperhatikan. Pasca melahirkan ini juga harus diperhatikan. Jadi kondisi ibu hamil dengan epilepsi itu biasanya tidak terlalu, bukan orang yang kuat, strong gitu ya. Jadi dari peran dari pihak keluarga sangat penting. Iya. Jadi misalnya ibu melahirkan itu kan ada mengalami kelelahan, kurang tidur. Nih dok ya biasanya. Iya, kan bayinya nangis terus melean lah. Dengan keadaan yang kelelahan dan kurang tidur itu juga bisa memicu kejang pada ibunya. Sehingga peranan keluarga, pihak suami atau orang tua itu harus ikut membantu merawat bayi sehingga si ibu ini tidak kelelahan. Iya benar, jadi support keluarga sangat-sangat penting. Iya, benar sekali seperti itu. Dokter, tadi kan dijelaskan bahwa jenengan sebelumnya sudah menangani pasien yang memang mempunyai riwayat epilepsi kemudian hamil ya dokter ya. Apakah ada kemungkinan dokter ya seseorang yang memang tidak mempunyai riwayat epilepsi kemudian hamil dan tiba-tiba bisa mengalami epilepsi pada kehamilan ini dok? Bisa, jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan seperti itu. Jadi misalnya pada keadaan eklamsia. Preeklamsia. Ya, pada ibu hamil mengalami tensi tinggi, terus ibu mengalami kejang yang berulang-ulang seperti itu. Terus kemudian pada keadaan infeksi dalam kehamilan. Infeksi yang sering itu infeksi kayak TORCH gitu, itu juga ibunya juga bisa mengalami keadaan kejang-kejang pada saat kehamilan. Nah, tadi disebutkan bahwa menyinggung juga preeklamsi ya dokter ya. Nah, ini apa bedanya sih dok preeklamsi pada kehamilan dan
epilepsi pada kehamilan? Soalnya setahu saya ini kan sama-sama juga ada kejangnya ya dok. Ya, baik sekali pertanyaannya. Jadi kalau preeklamsi itu biasanya disertai dengan peningkatan tekanan darah. Tensinya pasti naik. Ya, kemudian juga disertai gangguan di laboratorium yang lain, terutama misalnya protein urin atau semacam itu. Nah, kalau pada epilepsi ini tidak ditemukan tanda-tanda seperti itu. Jadi hanya pada rekam otaknya aja memang ada gelombang kejang seperti itu. Jadi tapi tidak disertai dengan peningkatan tensi, tidak ada protein urin, tidak ada tanda-tanda yang lain. Jadi tiba-tiba kejang gitu. Tiba-tiba kejang. Iya. Nah, dokter, ini kan saya juga sebagai masyarakat awam dan mendengarkan juga kebanyakan masyarakat awam nih dok ya. Yang mungkin ada sanak saudara yang sedang hamil, kemudian mengalami epilepsi pada kehamilan. Kemudian nanti di tengah-tengah kejang nih dok. Nah, mungkin apa yang harus kita lakukan untuk menangani pasien wanita yang mengalami epilepsi pada kehamilan ini dok? Yang jelas segera ke rumah sakit. Segera ke fasilitas kesehatan. Ya, segera ke rumah sakit yang bisa menangani masalah kejang. Jadi nggak bisa kalau ditangani di rumah gitu, nggak bisa. Berarti harus ke fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan, benar sekali. Ya. Nah, dokter, apakah penyakit epilepsi ini bisa disembuhkan ya dok ya? Ini ada 3 kemungkinan. Oke, 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinan pertama bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Kalau penyebabnya itu akut misalnya karena misalnya gula darah meningkat mendadak, jadi kejangnya karena ada penyebab yang jelas seperti itu, biasanya masih bisa disembuhkan total. Lah, kemudian yang kedua itu terkontrol dengan obat, jadi dia bisa tidak kejang jangka panjang asalkan minum obat. Yang ketiga ini yang memang sulit disembuhkan atau hampir tidak bisa disembuhkan. Misalnya terjadi kerusakan cacat otak permanen, misalnya kecelakaan berat. Ya, epilepsi pasca kecelakaan bisa seumur hidup. Misalnya separuh otak rusak seperti itu. Jadi tergantung penyebabnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga tetap ada peluang yang pertama, yaitu bisa semangat sembuh. Ya dok ya. Betul sekali. Nah dokter, yang ingin saya tanyakan juga, ini pencegahan apa sih dok yang harus kita lakukan? Nah, khususnya bagi ibu-ibu hamil yang sedang mengalami epilepsi nih pada kehamilan. Yang pertama apa saja? Baik sekali. Jadi yang pertama sebelum hamil saya harapkan check up dulu. Nah, itu penting nih dok. Ya, check up dulu. Jadi seringkali itu terjadi anak epilepsi, bayinya epilepsi itu karena ibu hamilnya tidak check up dulu. Menderita TORCH. Nah, yang seringkali TORCH itulah yang menyebabkan cacat janin, menyebabkan anaknya lahir cacat. Kemudian bisa juga menderita epilepsi yang menetap, itu seringkali karena penyakit infeksi yang selama ibu ini hamil. Jadi kalau bisa sebelum hamil check up dulu ya, dipersiapkan dulu. Jadi itu selain infeksi kemudian kondisi ibunya. HB-nya harus bagus, tensinya bagus, makannya cukup. Terus terutama yaitu tadi kadar asam folat dalam darah itu juga itu yang paling penting ya dok ya. Iya, jadi makanya kita kehamilan, sebelum kehamilan kita persiapkan dulu secara vitamin, secara asam folatnya, kadar protein kalau perlu ya seperti itu kita check up dulu. Penting. Kemudian terus saat kehamilan jangan diberikan paparan stresor kepada ibu hamil. Itu sangat-sangat penting karena masa pembentukan anak itu tidak hanya setelah dia lahir, tapi juga saat dia dalam kehamilan. Nah, ini seringkali mengalami tekanan ibu hamil ini kan masih kehidupan yang baru ya. Orang masih gadis kehidupannya bebas, kemudian disuruh menikah dititipkan mertua pula, mertuanya seperti ibu-ibu di sinetron. Nah, ini dokter Intan nih. Pasti ada terjadi stresor tersendiri kepada ibu hamil ini. Jadi dibikin kalau istri sedang hamil mohon diberikan kenyamanan senyaman mungkin. Biar tidak stres. Seperti itu dan tidak stres. Kalau ibunya stres, janinnya ikut stres ya dokter. Betul sekali. Jadi paparan stres. Jadi stres itu kan ada lewat jalur HPA aksis ya, hipotalamus pituitari aksis. Di situ hormon-hormon stres itu bisa memberikan kondisi-kondisi jelek kepada janin. Jadi kita tuh harus mempersiapkan itu sejak
pre-kehamilan, saat kehamilan, hamil dan setelah, saat melahirkan, kemudian setelahnya. Iya, itu tadi. Seperti itu. Dokter, sebelum acara ini kita tutup nih dokter. Untuk saat ini kasus yang paling banyak, yang paling sering dokter Intan ditangani di Poli Saraf di RSUD Jombang ini apa ya dok ya? Dan layanan unggulan di Poli Saraf ini apa saja dok? Mungkin bisa sekalian promosi dok. Kita dok. Promosi ya. Iya dok. Jadi layanan kita dari kasus yang terbanyak tentu saja adalah stroke. Stroke, ya. Nomor 2 low back pain. Oh iya. Yang sering itu ya. Jadi yang ketiga juga epilepsi ini masuk yang terbanyak. Ya, karena ini masuk kasus yang kronis di mana pasien itu rutin kontrol. Jadi setiap bulan kontrol. Ya, saya minta memang bisa rutin seperti itu. Dengan cara rutin kontrol, alhamdulillah kebanyakan itu membaik setelah ditangani di RSUD Jombang. Iya, wah, terbaik memang dokternya ini. Promosi dikit tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa dok, ya. Memang harus gitu dok kita. Nah untuk layanan unggulannya sendiri sekarang dokternya sudah ada dokter Intan. Dokternya di Poli Saraf sekarang ada 3 orang. Saya dokter Intan Nurswida, kemudian ada dokter senior kita, dokter Sigit Harinul Samsu. Beliau ini yang sudah fellow neurointervensi. Jadi kalau zaman dahulu itu kan kateterisasi itu hanya nyampe di jantung. Sekarang kateterisasi itu bisa sampai pasang di otak. Itu menarik sekali. Jadi ini mungkin nanti layanan mendatang RSUD Jombang. Nanti kalau kita sudah launching kita akan tayangkan. Pasti kita akan undang untuk penayangan launching acara seperti ini ya. Kemudian yang ketiga dokter Nela Lusti. Kita sudah 3 orang. Jadi sudah tidak usah ragu lagi ya, karena dokternya sudah banyak. Jadi langsung kalau ada keluhan langsung periksa, daftar gitu. Untuk polinya hari Senin sampai dengan hari Jumat ya dokter ya. Baik. Dan kita sudah punya alat EEG. EEG itu alat untuk melakukan rekam otak ya. Jadi untuk mendeteksi adanya suatu kejang pada pasien. Jadi ini kita membedakan ini kejang beneran atau tidak. Itu kita menggunakan alat namanya EEG. Betul. Jadi kejang itu ada true seizure, ada pseudo seizure. Ya, jadi seolah-olah kejang tapi itu bukan kejang. Jadi untuk memastikannya ini kejang beneran atau tidak, kita memakai alat namanya EEG. Itu bisa daftar di Poli Saraf dan itu satu-satunya di Jombang yang memiliki alat EEG. Tepuk tangan dong. Ya, itu di RSUD Jombang. Sementara seperti itu. Iya. Baik, Dokter Intan matur nuwun sangat untuk penjelasannya hari ini. Mungkin sebelum acara ini kita tutup, monggo ada pesan atau kesan yang ingin jenengan sampaikan kepada masyarakat semuanya, monggo silakan. Baik, jadi kepada masyarakat Jombang tidak usah sungkan-sungkan datang ke Poli Saraf RSUD Jombang. Di mana kalau ada keluhan misalnya kejang, entah itu kejang vokal atau kejang general ya, itu nanti bisa kita periksa lebih lanjut di situ, kemudian kita tangani lebih lanjut. Beberapa kasus itu mungkin yang kejang yang sulit ditangani di fase 1 dikirim ke RSUD Jombang juga untuk pemberian obat yang lebih lanjut. Seperti itu. Karena kita sudah fase selanjut ya, jadi nggak bisa dilakukan EEG untuk biar tahu ini sindromnya apa. Jadi lebih spesifik dalam pemberian obatnya. Jadi tata laksananya juga sudah sesuai ya dokter ya. Baik Dokter Intan, matur nuwun sangat sebelumnya sudah bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa, dan jangan sungkan-sungkan untuk kesini lagi ya dokter ya. Sekalian promosi lagi dok, mungkin kedepannya ada inovasi lagi gitu ya dok ya. Insya Allah nanti akan ada inovasi yang mendatang ya. Apa nih dok? Boleh di-spill dulu ya. Kita nanti ada rencana mungkin tahun mendatang kita akan membeli alat namanya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi stimulasi di otak bisa untuk penanganan stroke, untuk nyeri atau yang lainnya. Itu spillnya. Semoga berjalan lancar ya dok ya inovasi. Semoga bisa terrealisasi dengan baik. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita hari ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.